Halo semua, selamat datang di Erza Anime Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai One Piece Chapter 1037, di mana pada chapter tersebut terdapat sebuah misteri baru. Seperti biasa, Oda selalu memunculkan misteri baru, padahal misteri sebelumnya belum dijelaskan, lalu malah ditinggal libur, di mana pasti akan membuat fans bertanya-tanya dan berteori mengenai misteri tersebut. Dan yang terdapat pada chapter 1037 adalah mengenai sebuah buah iblis yang dibicarakan oleh Gorosei. Yang mana buah iblis tersebut adalah buah iblis legenda dan tidak pernah bangkit selama beberapa abad. Nah, lalu buah iblis apa yang dimaksud oleh Gorosei itu? Di sini saya akan memberikan sedikit pendapat saya dan dari beberapa teori yang beredar mengenai buah iblis tersebut. Jadi sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Dan jika sudah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Chapter 1037 kemarin benar-benar sangat hebat dan mendebarkan, karena kita disuguhkan full fight dari Luffy versus Kaido. Tapi di sini saya tidak akan membahasnya, dan juga festival di ibu kota yang akan segera selesai. Lalu di akhir kita diberikan sebuah misteri kembali mengenai buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei. Di dalam istana Pangea, Gorosei membahas mengenai perang yang terjadi di Wano, yang mana sudah berlangsung hingga seperti sekarang ini. Di Wano terdapat agen pemerintah dunia yang ditugaskan untuk menangkap Nico Robin kembali, di mana menurut Gorosei harusnya mereka sudah dapat menangkapnya dan mengatakan baik Kaido atau Big Mom dikalahkan, mereka tidak peduli karena memang mereka seharusnya dilenyapkan. Lalu panel menunjukkan ke kapal-kapal pemerintah dunia yang berada di perairan Wano yang melihat sebuah bayangan raksasa, dan bayangan itu adalah Pulau Zou atau Zunisa. Kembali lagi ke pembicaraan Gorosei, mereka membicarakan mengenai buah iblis legenda yang bahkan tidak bangkit selama beberapa abad, yang mana pemerintah dunia menamai kembali buah itu karena dulu mereka ingin menghapus sejarah mengenai buah tersebut. Mungkin banyak fans mengira jika buah iblis yang mereka bicarakan adalah Zunisa, tapi di sini pembicaraan Gorosei dengan agen pemerintah dunia yang berada di perairan Wano tidak nyambung dan ambigu. Pembicaraan agen pemerintah dunia tersebut kemungkinan dengan agen di kapal lain. Disinilah Oda ingin mengecoh para pembaca. Dan inilah menurut saya beberapa buah iblis yang kemungkinan dimaksud oleh Gorosei. Buah iblis dari Zunisa si gajah. Kita tahu Zunisa merupakan makhluk besar yang berada di dunia One Piece. Tapi sebenarnya makhluk apa dia itu? Apakah dia benar-benar gajah purba atau dia memakan buah iblis legenda itu dan berubah menjadi gajah raksasa? Zunisa juga memiliki sebuah janji sepertinya, di mana dia dikutuk untuk terus berjalan selama ratusan tahun sampai janji itu terpenuhi. Karena berpindah-pindah inilah yang membuat pemerintah dunia tidak dapat melacak keberadaannya. Kedatangannya ke Wano kemungkinan terjadi ketika kontak yang dilakukan oleh Momo saat di Zou untuk menyuruh menenggelamkan armada Jack. Dan mulai dari situ dia sadar dialah tuan yang dia cari dan membantu pertempuran di Wano karena kita tahu Wano dan Zou memiliki koneksi dengan klan Kozuki. Banyak yang beranggapan jika Zunisa adalah Uranus. Tapi seperti yang saya katakan di awal tadi, jika percakapan tersebut tidak nyambung. Jadi kemungkinan buah iblis yang dimaksud di sini bukanlah Zunisa. Kemungkinannya masih kecil. Selanjutnya buah iblis yang kemungkinan dimaksud oleh Gorosei adalah OP-OP Nomi milik Law. Meski kemungkinannya lebih kecil daripada buah iblis sebelumnya. Di Wano kita diperlihatkan dari kemampuan buah tersebut yang sudah mencapai awakening. Disinilah fans beranggapan jika buah ini yang dimaksud. Awakening dari buah itu memberikan sebuah serangan mirip seperti Gamma Knife dan Radio Knife, namun dengan damage dan kerusakan yang lebih besar. Selain itu juga kemampuan spesial dari buah ini adalah dapat memberikan keabadian kepada seseorang dan kemudian usernya akan mati. Tapi apakah kemampuan tersebut hanya bisa digunakan ketika sudah awakening? Saya rasa tidak, karena kemampuan memberikan keabadiannya itu adalah salah satu kemampuan spesial dari buah tersebut.
Jadi tidak perlu menunggu awakening. Sekali lagi, ini adalah pendapat pribadi yang bisa saja salah. Selain itu, harusnya Gorosei sudah mengetahui buah iblis tersebut, bahkan Doflamingo sendiri sudah mengetahuinya. Selanjutnya adalah buah iblis Luffy, yaitu Gomu Gomu no Mi. Sudah sangat jelas sepanjang peperangan di Onigashima, buah ini sudah disinggung. Kita tahu bahwa Huesu, dia dulunya adalah seorang agen pemerintah dunia yang disuruh untuk mengawal buah iblis Gomu Gomu no Mi, namun gagal dan dicuri oleh kelompok bajak laut Shanks. Dari sinilah fans berpendapat sangat jelas buah yang dimaksud Gorosei adalah buah iblis Gomu Gomu no Mi. Pemerintah dunia bahkan harus menamai ulang buah iblis tersebut untuk menutupi kemampuan sebenarnya dari buah iblis itu. Disinilah banyak teori yang berkembang, terutama dari teori Yuderen, yang mengatakan jika sebenarnya kemampuan buah iblis Gomu Gomu no Mi bukanlah karet, melainkan minyak atau lemak. Jadi kemampuan lemak padat ini dapat elastis menyerupai karet, dan tubuh Luffy bekerja seperti layaknya mesin yang membakar lemak tersebut dari berbagai serangan yang ia gunakan. Selain itu juga kita tahu makanan favorit Luffy adalah daging. Lalu kenapa Luffy mengatakan jika dirinya adalah karet? Itu karena didoktrin oleh kelompok Shanks, di mana ketika ia pertama kali memakan buah tersebut, tubuhnya dapat memanjang seperti karet. Dan juga inilah kenapa Shanks rela menutupi fakta tentang lengan kirinya. Dia tahu buah iblis itu sejenis minyak, dan kemungkinan usernya masih dapat tahan terhadap air laut. Orang sekelas Shanks harusnya dapat dengan mudah memukul belut monster laut itu dengan hakinya. Jadi disinilah pendapat saya jika Shanks menutupi kebenaran tentang buah itu. Bahkan Luffy sendiri tidak mengetahui hal itu. Yang Luffy tahu dia adalah seorang manusia karet. Tits juga sempat ingin mengambil buah iblis tersebut, namun gagal dan meninggalkan goresan luka pada mata kiri Shanks. Disinilah Tits mungkin mengincar kemampuan tahan terhadap air laut itu. Tapi bisa jadi kebetulan karena buah yang dia cari bentuknya sama seperti Yami Yami no Mi. Oleh karena itu, pemerintah dunia menghapus nama asli buah iblis tersebut dan menggantinya untuk menghapus sejarah yang lalu. Dan di pertarungan Luffy versus Kaido, Luffy berhasil mengeluarkan potensi dari buah iblis tersebut. Jadi, tipe dari buah iblis ini adalah tipe paramecia spesial. Kita hanya perlu menunggu Oda mengungkapkannya, yang kemungkinan tidak lama lagi, melihat pertarungan yang sudah memasuki babak akhir. Itu saja pendapat yang saya simpulkan dari teori Yuderen. Teori ini sangat masuk akal. Untuk lengkap dan jelasnya, kalian bisa menonton di channel miliknya dengan subtitle Inggris. Selanjutnya yang terakhir adalah buah iblis Toki, yaitu berhubungan dengan waktu. Nama dari usernya dan buahnya sendiri sama dan artinya juga waktu. Kekuatan pengendalian waktu itu sangat luar biasa hebat. Terlebih lagi, Toki dapat melompati waktu dan melakukan time traveler. Memang ketika sudah berhubungan dengan kekuatan waktu itu akan sangat membingungkan. Kita tahu baru Toki saja user dari buah iblis ini, dan dia tidak berada dalam waktu yang sama dengan Oden ketika bertemu. Dia berasal dari beratus tahun yang lalu. Inilah yang memungkinkan buah iblis yang dimaksud Gorosei adalah Toki Toki no Mi. Gorosei mengetahui dari agen yang berada di Wano yang mengungkapkan jika Kinemon dan kawan-kawan dikirim dari 20 tahun yang lalu. Dan karena Orochi berhubungan dengan CP0, di sana ada Kanjuro yang juga ikut time traveler. Inilah kemungkinan yang sangat besar mengenai buah iblis yang dibicarakan oleh Gorosei. Jadi itulah beberapa buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei menurut pendapat saya dan beberapa teori yang beredar. Kita hanya perlu menunggu waktu sampai misteri ini dijelaskan oleh Oda, kemungkinan dalam waktu dekat. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika kalian suka pembahasan dari channel saya. Like jika suka dengan videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.